Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tema 1 tentang iklim, flora dan fauna, serta otot pada manusia. Silakan kalian buka LKS tema 1 halaman 46. Sebelum kalian menyimak video yang akan Pak Guru berikan, silahkan kalian duduk dengan tenang, duduk dengan baik, dan jangan menonton video sambil tiduran. Baik, akan segera Pak Guru mulai materi hari ini. Untuk materi yang pertama, yaitu materi tentang iklim yang ada di wilayah Indonesia. Di Indonesia ada 3 jenis iklim. Namun, apa itu iklim? Ada yang tahu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang relatif luas dan waktu yang sangat lama. Bisa terjadi puluhan tahun. Apa jenis iklim yang terjadi di Indonesia? Ada 3 jenis iklim yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah iklim tropis. Kemudian yang kedua ada iklim musim. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Yang pertama, iklim tropis. Umumnya Indonesia terkenal dengan iklim tropis karena berada pada lintang rendah, yaitu antara 0 derajat sampai 23 derajat 5 lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini ada ilustrasi gambaran bumi. Area hijau ini merupakan daerah yang beriklim tropis. Dan Indonesia ini berada di daerah hijau ya, yaitu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini Indonesia. Kemudian apa pengaruh letak lintang terhadap iklim tropis? Letak lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat berada di pertengahan belum bumi, sehingga sepanjang tahun mendapat sinar matahari yang konsisten. Di area 23,5 derajat mendapat pancaran sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain. Ini ada ilustrasi penyinaran matahari pada berbagai posisi bagian bumi. Lintang rendah dengan sudut penyinaran relatif tegak lurus ini terletak di tengah, menjadikan wilayah tersebut mendapat sinar matahari yang lebih banyak dan kontinu dibanding wilayah di belahan bumi yang lain. Itu penyebabnya mengapa iklimnya menjadi panas. Yang kedua ada iklim musim. Iklim musim berarti iklim yang dipengaruhi berhembusnya angin muson setiap 6 bulan sekali. Angin muson itu ada 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup dari Asia menuju Australia, menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Ini biasanya terjadi di bulan Oktober sampai dengan April. Sedangkan angin muson timur bertiup dari Australia menuju Asia. Di Indonesia mengalami musim kemarau, biasanya terjadi di bulan April sampai Oktober. Ini ada ilustrasi angin muson barat ya, dari Asia ke Australia membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan di Indonesia itu banyak terjadi turun hujan. Kemudian ini ilustrasi angin muson timur ya, berasal dari Australia menuju Asia, membawa sedikit uap air dari menyebabkan kemarau di Indonesia. Ini karena di daerah Australia itu terdapat banyak sekali gurun atau daerah-daerah yang gersang. Singkatnya, angin musim barat itu menyebabkan di Indonesia bermusim hujan di antara Oktober sampai April. Angin musim timur
menyebabkan di Indonesia menjadi musim kemarau. Ini antara April sampai Oktober. Ada juga yang mengatakan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai September. Intinya angin ini berhembus 6 bulan sekali dan tidak dapat diprediksi tanggal secara pasti. Yang ketiga, iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh wilayah perairan laut yang luas. Air laut mengalami penguapan sehingga menyebabkan hujan. Bila kita perhatikan wilayah Indonesia ini, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga iklimnya juga dipengaruhi oleh laut. Indonesia ini adalah negara maritim dengan laut yang sangat luas ya. Laut yang luas menyebabkan tingginya penguapan. Penguapan yang tinggi juga akan menyebabkan curah hujan yang tinggi pula. Sehingga Indonesia terkenal dengan curah hujan yang sangat tinggi. Penguapan yang tinggi juga dipengaruhi oleh banyaknya penyinaran matahari ya di wilayah Indonesia, terutama di daerah tropis. Ini di Indonesia sering terjadi angin darat dan juga angin laut. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu ada persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia ini termasuk ke dalam 3 besar dunia, yang mana flora dan faunanya terlengkap di dunia. Ini ada beberapa faktor penyebab keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu ada faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, kemudian memiliki kelembaban dan suhu udara yang baik, serta memiliki persediaan tanah dan air yang cukup. Sedangkan untuk faktor biotik atau faktor kehidupan, ada faktor manusia dan juga ada faktor hewan dan tumbuhan. Bisa dilihat dari rantai makanannya. Kemudian persebaran flora dan flora di Indonesia ini dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Pembagian dalam peta Indonesia sebagai berikut. Untuk kawasan Indo-Malayan meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga Bali. Untuk kawasan Indo-Australia meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ini kita lihat karakteristik flora Indo-Malayan. Yang pertama, jenis meranti-merantian. Ini tumbuhan yang berbuah besar, ini sangat banyak ya. Terdapat berbagai jenis rotan, jenis nangka, tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Tidak terdapat hutan kayu putih, jenis anggrek sedikit, dan lainnya. Kemudian karakteristik Indo-Australia. Yang pertama, jenis meranti-merantian ini hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan ataupun jenis nangka. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Terdapat pula hutan kayu putih serta jenis anggrek yang banyak, dan tumbuhan sagu pun ada banyak. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Ini menurut caranya dibagi menjadi 3 kelompok. Ada tipe Asiatis dan juga tipe peralihan, dan ada juga tipe Australia. Ini 3 kelompok persebaran fauna di Indonesia. Berikut persebaran fauna di Indonesia, bisa dilihat ya pada peta Indonesia. Fauna Asiatis ini berada di daerah barat, sedangkan fauna peralihan berada di tengah, dan fauna Australis berada di daerah timur. Untuk karakter fauna tipe Asiatis atau fauna Indonesia bagian barat, ini mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Terdapat beberapa mamalia besar seperti gajah, badak, banteng, macar, tapir, kerbau rusa, orang hutan, monyet, bekatan, babi hutan, dan yang lainnya.
Kemudian terdapat jenis reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, dan kura-kura. Juga terdapat jenis burung. Ini ada burung elang, burung hantu, burung merak, burung jalak, burung gagak, burung kutilang, dan lain sebagainya. Juga terdapat berbagai macam ikan air tawar seperti ikan pesut ya. Kemudian ada karakter fauna peralihan. Fauna peralihan ini berada di Indonesia bagian tengah, mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di sini juga terdapat mamalia seperti babi rusa, anoa, kuda, dan lain sebagainya. Juga ada beberapa jenis reptil. Ini terkenalnya seperti komodo, ya, biawak, buaya, dan ular. Juga terdapat jenis burung seperti burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, dan burung nuri. Sedangkan yang terakhir ini fauna tipe Australis, berada di Indonesia bagian timur, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Di sana juga terdapat mamalia seperti beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjak berkantung, dan kelelawar. Juga terdapat jenis reptil seperti biawak, kadal, buaya, dan ular. Kemudian ada jenis burung seperti cendrawasih, ini ciri khas dari Irian ya atau Papua. Juga ada ikan air tawar, di sini relatif sedikit. Bisa dilihat di gambar yang atas itu ada burung namur, dan yang bawah itu burung cendrawasih. Sehubungan dengan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, kita sudah sepantasnya untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama bisa dengan reboisasi atau penghijauan kembali, kemudian melakukan tebang pilih tanam, menghindari tindakan pencemaran lingkungan, tidak menebangi pohon-pohon di hutan lindung, tidak memburu hewan-hewan langka, serta merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang otot pada manusia. Otot kita merupakan jaringan elastis yang ada di tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi, sehingga tubuh kita dapat digerakkan ya. Tanpa ada otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, otot manusia ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada otot polos, kemudian ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot lurik. Kita coba lihat penjelasan tentang otot polos ya. Ini otot polos pada tubuh manusia. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos ini bentuknya memanjang dengan ujung yang lancip. Kemudian otot polos ini biasanya terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan juga hati. Di otot polos terdapat satu inti sel yang terletak di tengah ya, bisa dilihat di gambar ini. Kemudian otot polos bekerja tanpa kesadaran serta memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibandingkan dengan otot-otot yang lain. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Ini seputar tentang otot polos yang ada pada tubuh manusia. Untuk otot yang kedua ini ada otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Bisa dirasakan ya jantung kalian berdetak. Kemudian otot jantung ini memiliki bentuk silindris dan tidak bercabang.
terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran juga, serta memiliki kecepatan kontraksi yang sedang. Kemampuan kontraksi jantung juga relatif sedang. Baik, untuk otot yang ketiga atau otot yang terakhir yaitu ada otot lurik. Otot lurik ini berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, seperti berjalan, lompat, mengangkat benda, dan lain sebagainya. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik ini melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Di setiap rangka inti ada. Kemudian otot lurik ini bekerja dengan kesadaran kita, serta memberi kontraksi yang paling cepat dibandingkan dengan otot-otot yang lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Ini biasanya otot lurik digunakan untuk pasien. Terima kasih. Begitu saja materi yang kami sampaikan. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.